Om Swastiastu. Pemirsa, pemilih pemula memiliki proporsi suara yang signifikan dalam pemilu 2024. KPU mencatat setidaknya ada 54% pemegang hak suara adalah pemilih pemula. Lalu bagaimana dengan pemilih pemula di Bali? Tentunya diperlukan strategi khusus dalam mengedukasi pemilih pemula yang tujuannya agar hasil pemilu 2024 berkualitas dan yang pastinya legitimate tentunya. Dan bagaimana menjaring pemilih pemula di Bali jelang pemilu 2024, kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Sudah hadir tamu-tamu saya pada hari ini, langsung saja saya sapa. Yang pertama ini juga merupakan pemilih pemula kita, ada Anggita Dewi, siswa SMA Negeri 9 Denpasar, Semansia. Om Swastiastu. Anggita, panggilannya siapa saya? Anggita ya, oke, terima kasih Anggita sudah hadir dan yang pastinya ini juga hadir pada kesempatan kali ini anggota Dewan kita, wakil kita di Jakarta tentunya ada Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2 yang tentunya membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk di dalamnya adalah urusan-urusan politik dan juga pemilu. Om Swastiastu. Pak anggota Dewan kita, terima kasih sudah hadir Bapak Agung tentunya. Dan yang pastinya juga masih ada dua tamu saya yang berikutnya ada Nimade Fania Aprilia, siswa SMA Negeri 8 ya. Ada Semapan panggilannya. Om Swastiastu Aprilia, Fania ya, panggilannya Fania ya. Terima kasih Fania. Dan yang paling ujung di sana ada Alika Putri ya, benar ya namanya ya, Alika Putri, siswa SMA Negeri 9 Denpasar. Om Swastiastu, Alika, sehat selalu ya? Iya, tapi sebelumnya saya mau tanya ini, Anggita, Alika, kemudian Fania, ini merupakan yang pertama kali ya, untuk pemilu ini. Jadi sudah punya hak suara dong ya? Sudah ya. Nah, kalau ini si siapa namanya Anggita ini sendiri sudah mempunyai hak pilih suaranya. Saya sudah memiliki hak suara karena saya sudah berusia 17 tahun. Sudah berusia 17 tahun. Begitu juga Fania dan juga Alika ya? Kalau dari Fania sendiri sudah punya hak suara dan juga hak pilih tentunya. Oke. Kalau Alika sendiri? Kalau dari Alika sendiri juga sudah punya hak suara. Dan usianya berapa sekarang? Mau 17 tahunan. Mau 17 tahun? Iya. Tapi saat pemilu nanti sudah 17 tahun kah? Sudah. Baik. Terima kasih. Ini calon-calon pemilih pemula yang kita hadirkan. Anggita, tentunya kamu mengikuti bagaimana perkembangan bisa dikatakan Februari nanti kita akan mengadakan pesta demokrasi ini sendiri. Bagaimana menurut kamu ini tentang keadaan atau keseruan pemilu 2024 sebagai pemilih pemula nih? Oke, jadi keseruannya itu benar-benar bisa dilihat dari bagaimana KPU udah ngelaksanain sosialisasi di masyarakat, terutama di SMA di Pulau Dewata. Apalagi kan sekarang ini pemilu pemula itu atau pemilihan pemula itu udah benar-benar mendominasi di masyarakat sekitar 54% ya Bapak. Terus dari KPU sendiri bahkan sudah mensosialisasikan dari mahasiswa di perguruan tinggi, SMA, SMK, bahkan di MA juga, bahkan di KPU sendiri juga sudah memasang bendera-bendera partai di beberapa titik lokasi. Habis itu juga KPU sudah memasang baliho, memasang poster, memasang brosur-brosur yang bahkan kita bisa ngelihat, wah ternyata di tahun 2024 nih udah ada pemilihan nih. Kita dari generasi milenial atau generasi Z juga udah bisa milih. Wah kita udah 17 tahun nih, kita udah bisa milih. Kita bakal milih siapa, bahkan kita sekarang udah ada kan cawapresnya. Kita jadi bisa milih, capres sama cawapres ya. Iya, nanti kita bisa milih misalkan dari undi 1 atau undi 2 atau undi 3 tergantung dengan program kerja apa yang akan dia laksanakan ke depannya apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Jadi kamu mengikuti setiap tahapan-tahapan pemilu? Mengikuti Bapak. Mengikuti? Iya. Baik. Saya ke Fania dulu. Fania, nih gimana perasaannya? Wah ini tahun 2024 ini saya sebagai pemilih pemula ini sendiri. Perasaannya seorang Fania sebagai pemilih pemula ini?
Oke, tentunya perasaan saya sangat seru ya menyambut pesta. Serunya demokrasi. gimana? Serunya itu kenapa? Karena tahun itu istilahnya kita tuh lebih merasa aktif. Oh, saatnya nih kita berkontribusi untuk kemajuan negara seperti itu. Kemudian menyambut pesta demokrasi 2024 ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikritisi sebagai anak muda, di mana saya melihat bahwasanya berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Saat ini kita lagi atau merayakan pesta demokrasi 2024, di mana tahun ini banyak terlihat di media sosial sebagai anak muda tentunya yang melihat terang-terangan bagaimana saat ini kita diberikan pilihan-pilihan banyak anak muda yang terjun ke dunia politik seperti yang kita lihat sekarang. Di mana saat ini saya melihat bahwasanya anak muda bukan lagi jadi objek politik tapi juga berperan sebagai subjek politik. Itu yang menurut saya sangat berbeda dengan di mana demokrasi tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, di mana saat ini itu seperti anak muda itu sangat-sangat dilibatkan. Sebentar. 5 tahun yang lalu kamu usianya berapa sayang? Masih 12 tahun Kak. Iya. Masih SD kali ya, Benar. SMP. Tapi merasa bahwasanya kayak kok calon-calon tahun lalu tuh berbeda, di mana kita bisa melihat bahwasanya 5 tahun yang lalu itu banyak yang udah tua-tua atau bagaimana golongan tua begitu. Boleh ngomong tuanya jangan ke Blikarang tapi ke kamera. Oke. Berbeda dengan tahun sekarang itu melihat bahwasanya golongan muda tuh terjun langsung nih aktif. Jadi kayak benar-benar kita tuh dilibatkan dalam politik Indonesia seperti itu. Kemudian bagaimana sih kita tuh menanggapi atau gimana sih perasaannya melihat golongan muda tuh langsung terjun. Jadinya merasa benar-benar kalau kita tuh dibutuhkan dalam kemajuan bangsa seperti itu. Oke, tadi ada kata-kata kontribusi bagi negara. Ikut pemilu juga merupakan kontribusi bagi seorang pemilih pemula seperti Vania dan teman-teman. Betul, itu sangat berkontribusi. Kenapa? Oke, kita lihat bahwasanya banyak anak muda yang toh cuma 1 suara, tapi ingat bahwasanya sekarang nih kita benar-benar dibutuhkan nih kayak kesempatan 5 tahun sekali, jangan sampai golput ya teman-teman, karena 1 suara sangat menentukan masa depan negara. Bagaimana cara kalian melihat atau mengkritisi pemimpin calon di masa depan, bukan hanya calon eksekutif tapi juga legislatif yang dimana itu akan lebih dekat tentunya kan sama rakyat. Jadi tugas kita sebagai anak muda yang rasional mampu melihat dan bagaimana apakah program kerja calon legislatif ini mampu untuk direalisasikan dan sejalan dengan apa yang kita pikirkan sebagai aspirasi anak muda seperti itu. Perlu ditekankan kembali bahwasanya sekarang kan kita berada di dunia yang dimana hampir 60% nih dipilih oleh generasi milenial. Nah, anak milenial atau anak muda sekarang tuh juga mampu melihat calon mana sih yang sejalan dengan mereka gitu. Kayak program kerjanya apakah milenial nih atau cuman koar-koar milenial seperti itu. Jadi ketika kita memilih, kita juga melihat sebagai anak muda, melihat calonnya apakah sudah mampu menyuarakan aspirasi kita sebagai anak muda atau tidak, seperti itu. Baik. Wah, ini kayaknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ini bisa jadi calon nih, bukan jadi pemilihnya. Oke, saya ke ujung nih, ada Alika ya? Alika, oke. Iya. Alika, ini persiapan apa yang kamu lakukan ketika, wah ini saya menjadi pemilih pemula nih, seperti apa? Apa yang kamu persiapkan? Persiapannya yang pertama itu ngelihat dulu calon-calonnya, apa program kerjanya, apa yang dia berikan untuk kita nantinya di masyarakat. Oke. Jadi Dari mana kamu melihat calon-calon itu, kemudian program-program itu, kamu melihat dari mana? saya pernah lihat di baliho, terus ada iklan, itu terus ada sosialisasi di SMA, SMK, dan ada di berita-berita media sosial lainnya. Terus juga di TikTok, apalagi sekarang generasi TikTok itu sangat maju ya teman-teman semua ya. Di TikTok itu banyak banget informasi tentang pemilu raya dan lain-lainnya, seperti itu. Berarti kamu juga googling juga tentang... Iya, selalu googling, terus melihat gimana nanti kalau misalnya kita memilih A, apa sih program kerja yang akan dia berikan kepada kita gitu. Berarti kamu sudah punya pilihan? Belum sebenarnya, karena masih belum yakin sama pilihan sendiri juga. Apa yang membuat kamu belum begitu yakin terhadap calon-calon kita nantinya? Mungkin yang pertama dari program-program kerjanya yang mungkin saya masih pertimbangkan, atau mungkin dari visi misi mereka yang mungkin kurang serak bagi saya, tapi mungkin di teman-teman yang lainnya udah pada bisa. Kriteria apa yang kamu lihat dari calon-calon kita? Calon-calon kamu mungkin? Kriteria bagi calon saya menurut saya sendiri itu mungkin yang pertama itu bisa mengikuti suara hati rakyatnya mereka gitu. Nggak sekedar gitu loh Kak. Misalkan dia tuh harus, misalnya kita udah memilih, dia harus mengikuti suara hati kita juga, dia harus satu jalan sama kita gitu, biar nggak melenceng gitu.
Oke, jadi calon yang kamu impikan adalah calon yang bisa mengikuti hati suara kamu. Iya. Bahasa kalbu dong. Iya bahasa kalbu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak. Ini luar biasa sekali nih pemilih-pemilih pemula kita yang kita ajak berbincang-bincang tentunya. Kita akan kembali lagi tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana menjaring pemilih pemula di Bali jelang pemilu 2024. Nah, kalau tadi sekilas kita sudah mendengarkan nih apa yang menjadi aspirasi bagi pemilih-pemilih pemula ini sendiri, baik Alika, kemudian Fania, ada Anggita yang sudah siap untuk memilih calon wakil mereka masing-masing tentunya. Tentunya mereka sudah mempunyai calon masing-masing tentunya yang akan siap membawa aspirasinya 5 tahun ke depan tentunya. Saya ke Bapak Agung Mahendra Niki sendiri selaku anggota DPR RI Komisi 2 tentunya. Pak Agung, bagaimana ini melihat nih calon-calon pemilih pemula kita ini? Ini kebetulan nih saya undang nih perempuan-perempuan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin saja nih 2024 mereka menjadi pemilih, tetapi next who knows saya yang akan memilih mereka nanti 10 tahun kemudian. Bagaimana menurut Pak Agung melihat antusias mereka? Jadi Blikarang, hari ini saya merasakan bahagia sekali. Iya, kenapa bahagia sekali melihat dari pertama kecerdasan yang disampaikan oleh Anggita, Tania dan Alika, ya. Orang cerdas itu terlihat dari caranya bicara, kecepatannya bicara, dan yang ketiga adalah isinya. Nah ini, jadi ketiganya itu sudah terpenuhi baik dari Anggita, Tania, Alika, Fania, bukan Tania, Fania. Nah jadi sudah terlihat di situ. Jadi yang lebih membanggakan sekali apa yang substansinya, ya. Tadi tercermin bahwa sudah di Anggita sudah melihat prosesnya, dipantau betul bagaimana rekrutmennya sudah dilihat, sudah itu Fania bagaimana yang paling menarik yang disampaikan oleh Fania adalah masyarakat harus berhenti menjadi objek politik, harus menjadi subjek politik. Ini keren nih, keren banget ini. Kalau sekarang kan fenomena masyarakat itu kan ya sebagai objek saja. Seolah-olah yang kepentingan itu hanya praktisi politik. Padahal yang sebenarnya lah yang seperti Devania sampaikan itu yang sebenarnya harus dilakukan. Ya, nah, jadi harus dilakukan, harus benar-benar menjadi subjek. Ya, siapa yang akan dijadikan wakil mereka. Nah, karena mencari juru bicaranya. Oke, baik. Ya, itu. Nah, sudah itu yang Ade Alika, nah ini sudah bisa melihat, mempelajari figur-figurnya melalui TikTok, media sosial. Nah ini kemajuan dari revolusi 4.0. Ini harus dilakukan. Nah ini seperti Alika ya. Alika kan belum punya figur nih Aji. Yeah. Nah ini apakah, waduh ini saya kok melihatnya menurut Alika ini sendiri belum ada figur yang sreg di hatinya untuk dipilih. Ini haruskah memaksakan kehendak bahasa sesuai dengan bahasa kalbunya sendiri untuk melihat atau memilih nanti di 2024. Jadi kalau saya sangat wajar belum punya figur, kan masa kampanye belum. Kan masa kampanye belum, nanti harapan saya di Alika nanti tatkala masa kampanye itu sudah turun gunung semua tokoh-tokoh yang mau ditampilkan, yang bisa dipilih sebagai wakil rakyat mereka, ya. Tapi dengan modalnya di Alika sudah mempelajari figur dari media sosial, nah, sudah itu ini merupakan sudah modal yang bagus, ya. Harus mengenali figurnya, siapa figurnya. Sudah itu yang tentunya harus mengikuti hati nuraninya. Nah, jangan juga kalau pas hati nuraninya galau, nah, kan begitu. Ya minimal harus suara masyarakat pada umumnya yang berapresiasi kepada bagaimana peningkatan kesejahteraan yang bisa ditimbulkan atau yang bisa dimunculkan oleh wakil rakyat tersebut. Baik, Pak Agung, bagaimana seharusnya peran pemerintah atau KPU lah ya untuk menjaring aspirasi pemilih-pemilih pemula ini sendiri? Jadi kalau saya sering bilang, pemilu 2024 merupakan gerbang emas dan bisa menjadi gerbang kehancuran. Karena apa? Nah, karena disinilah pentingnya kita
mengajak adik-adik kita karena apa yang seperti Beli Karang bilang barusan 54% generasi muda nih. Ya, kalau kita tidak bekalin dengan bagaimana dia mempunyai modal di dalam milih, sudah itu memilih figur yang benar. Nah, ini bisa menjadi apatis. Kalau dia apatis, kehancuran bagi bangsa ini. Yeah. Nah, jadi peran serta generasi muda, adik-adik kita ini sangat penting sekali bagaimana dia mau mengikuti dan mau sebagai pelaksana di dalam pemilu ini. Ya, harus benar-benar menjadi subjek nih. Baik. Karena apa? Karena orang punya zaman, zaman punya orang. Nah, Anggita, sosialisasi sudah dilakukan Iya, untuk memberikan edukasi kepada kalian sebagai pemilih pemula. Seperti apa sosialisasi yang kamu rasakan? Oke, waktu itu KPU itu sempat ke sekolah Yeah. dan mensosialisasikan bagaimana nantinya pemilihan dilakukan. Mulai dari kita yang harus mencoblos itu seperti apa tata caranya, bagaimana nanti di KPU di tempat atau di lokasi tempat TPS-nya itu atau tempat titik pemilihan nanti itu bagaimana. Yeah. Agar nantinya itu suara kita itu benar-benar bisa memberikan pilihan yang baik juga. Jadi kita itu nggak bisa golput gitu atau kan kemarin sekarang tuh ada yang Kenapa golput. nggak boleh golput? Karena nantinya takutnya kalau kita golput ada oknum-oknum atau Apa? masyarakat. Sebentar, apa yang kamu ketahui tentang golput itu? Golput itu biasanya ada orang atau golongan putih, biasanya kan ada orang yang biasanya dia tuh bingung, aku mau milih siapa nih atau saya mau milih siapa. Dia nggak tahu nih, seperti kata Alika tadi, Ya. dia tuh masih belum nemu siapa figur yang cocok nantinya atau mungkin dari program kerjanya sendiri belum terlihat siapa yang bakal bagus atau mungkin cuman dari informasi di internet atau baliho aja dia masih belum serak sama dirinya sendiri buat milih ke siapa. Jadinya dengan begitu otomatis dia bakal golput karena nggak tahu mau milih siapa. Dan dari lingkungan sendiri juga bilang pilih ini aja atau pilih itu aja. Tapi dalam hatinya dia mikir, oh saya masih nggak tahu mau milih siapa, ya udah deh saya golput aja. Otomatis orang-orang yang dari masyarakat lain itu bisa saja menggunakan surat suaranya dengan tidak bertanggung jawab. Bisa aja dia tiba-tiba pakai surat suaranya itu buat mencoblos pilihan yang dia inginkan. Jadi kan kasihan juga Pak ya surat Baik. suaranya yang harusnya itu hak miliknya dia dipakai sama orang lain yang nggak bertanggung jawab sama sekali. Sosialisasi seperti itu yang kamu dapatkan juga Iya Bapak. dari KPU? Iya. Oke, baik. Fania, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa sosialisasi yang dilakukan ini sendiri dari KPU sendiri ini dengan gaya-gaya untuk menarik simpati pemilih pemula juga dilakukan di sekolah kamu? Iya Kak, betul. Mhm. Oke, jadi melihat apa yang sudah rekan saya katakan tadi bahwasanya gimana sih bahayanya golput ini buat kita di masa depan gitu ya. Menurut Fania bahaya golput seperti apa? Yang sejalan dengan apa yang rekan saya tadi katakan bahwasanya nanti akan ada kecurangan saat pemilihan ini terjadi gitu kan. Jadinya apa yang terjadi nanti pemilih yang terpilih itu justru akan lahir dari suara-suara yang curang ini. Karena apa? Karena masyarakatnya golput. Baik. Sebagai generasi muda menghadapi hal tersebut melihat dari kacamata anak muda, saya rasa golput ini terjadi ketika kita kurang dibekali pendidikan soal politik, apalagi anak-anak muda yang memang sebagai contohnya seperti Fania, pemilih awal atau pemilih pemula, di mana sudah seharusnya pemerintah bekerja sama dengan beberapa bagian seperti contohnya sekolah untuk melahirkan generasi pemilih yang berkualitas tentunya. Dalam hal ini tentu saja bukan hanya soal pendidikan ya, tapi juga dibekali dengan mental. Nah, di mana KPU sendiri juga telah bekerja sama nih dengan beberapa aplikasi. Contohnya adalah saat ini KPU itu tengah mengadakan road to school di mana ada penyelenggara atau pemutaran film nih. Contohnya filmnya itu kalau tidak salah judulnya adalah Kejar Cita, di mana hal tersebut adalah salah satu film yang untuk membentuk integritas bangsa saat itu. KPU juga mewanti-wanti anak muda supaya bisa memilih bagaimana pemimpin impian mereka, di mana anak muda sendiri contohnya seperti Fania itu melihat bahwasanya pemimpin idaman kita itu adalah pemimpin yang mampu untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 tentunya. Baik. Baik. Dengan cara-cara yang minalian tentunya Kak. Sudah punya pimpinan calon pemimpin idaman, Fania? Untuk Fania sendiri idaman ya. Oke, sepertinya dari awal
pertanyaan-pertanyaan yang Kak munculkan sepertinya sudah tergambar bagaimana saya melihat seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin idaman di mana mampu mengikuti arus anak muda nih, milenial. Dalam artian adalah aspirasi anak muda ditampung dan mampu direalisasikan satu persatu dengan cara pemimpin tersebut. Bukan hanya menampung tapi juga menyuarakan dan juga mampu merealisasikannya seperti itu. Kemudian dalam hal ini pemimpin idaman menurut Fania sendiri adalah bukan hanya tentang menampung tapi juga mendengarkan dan mampu nantinya ke depannya mewujudkan cita-cita bersama yakni Indonesia 2045. Dan saya rasa pemimpin idaman semua orang itu tentunya bukan hanya menyajikan program kerja yang keren tapi juga sesuai dengan urgensi, sesuai dengan daerah yang dipimpin. Contohnya misalnya di daerah kita sedang terjadi krisis ekonomi misalnya. Nah, pemimpin idaman itu mampu melihat dan bagaimana menjalankan program kerjanya untuk mewujudkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu, Kak. Baik, sosok atau figur pentingkah dalam pemilihan nanti bagi seorang Fania? Penting menurut Fania. Kok ragu-ragu? Penting Kak? Penting sekali. Penting sekali bagi seorang Fania. Oke, saya ke Alika dulu. Alika ya. Iya. Alika, ini bagaimana? Seperti kata Fania ini sendiri, pemuda, pemilih pemula harus cerdas dalam berpolitik untuk mengurangi golput. Ini peran pemilih pemula ini sendiri bagaimana? Menurut seorang Alika untuk pencerdasan politik untuk mengurangi golput itu sendiri? Mungkin seperti yang Fania katakan tadi, anak-anak muda sekarang itu terlalu gampang dihasut oleh beberapa oknum yang mungkin, ayo pilih ini, dia ini baik loh, gini. Nah, jadinya anak muda sekarang tuh kurang adanya sosialisasi atau pendidikan dari dari politik gitu, untuk politik. Terus mungkin dari guru-guru juga atau dari pihak sekolah mungkin kurang memberikan pengetahuan lebih untuk politik kepada anak muda sekarang. Yang seperti dikatakan Fania bahwa anak-anak muda sekarang sudah banyak yang terjun ke dunia politik, tapi beberapa juga ada yang belum bisa terjun ke dunia politik gara-gara satu dan lain hal, yaitu pengetahuan mereka yang mungkin kurang dari dunia politik, seperti itu. Berarti ada tantangan di tahun politik 2024 bagi para pemuda atau bagi para pemilih pemula ini sendiri menurut seorang Alika? Ada beberapa orang yang mungkin pasti banyak tantangannya. Misalkan kalau misalkan milih ini tuh gimana ya ke depannya? Kayak karena mereka nggak ada pengetahuan untuk politik itu gimana ke depannya. Seperti itu. Nah, secara pribadi nih ya, saya tanyakan, apa yang akan Alika lakukan untuk memilih calon nantinya agar tidak, aduh ini saya salah nih milih 5 tahun ke depan nih, saya ternyata keliru seperti itu. Mungkin dari pribadinya Alika sendiri mungkin dilihat dari program kerjanya lagi. Terus dari informasi-informasi dari media sosial yang akurat ya, dari artikel-artikel yang resmi, itu bakalan Alika pelajari lagi ntar apa dampaknya untuk 5 tahun ke depan kita memilih seorang pemimpin gitu. Track recordnya seperti itu kah? Baik, Alika, Fania, Aji, dan juga Anggita, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menjaring pemilih pemula di Bali menjelang pemilu 2024. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana menjaring pemilih pemula di Bali khususnya jelang pemilu tahun 2024. Saya ke Fania Dalgi nih. Fania mengatakan ini salah satunya adalah kontribusi bagi negara. Kemudian harus menjadi pemilih yang cerdas. Apa yang Fania ketahui tentang pemilih cerdas itu sendiri? Oke. Seperti yang tadi sempat kakak katakan bahwasanya seorang pemilih itu harus sebelum memilih nih jangan asal-asal memilih, dalam artian adalah ketika ada satu calon yang diusung oleh satu partai misalnya, kemudian dia itu meraup banyak suara, langsung kita terpengaruh untuk memilih tersebut sebelum kita menelisik kembali rekam jejaknya. Sebagai seorang muda saya yakin bahwasanya sifat anak muda yang suka stalking nih katanya di internet, kemudian media sosial dan TikTok segala macam, saya rasa tidak perlu diragukan ya kemampuannya Kak. Jadi sebagai seorang pemilih anak muda yang memang sudah berteman dengan teknologi dan juga aplikasi media sosial seperti itu, wajib hukumnya kalau kita memanfaatkan skill stalking kita ini untuk menelisik kembali rekam jejak calon rakyat ini seperti apa sih? Apakah program-program kerjanya sudah terrealisasi? Jangan hanya menyebutkan 10 program kerja namun tidak ada yang terrealisasi untuk bangsa ini, seperti itu. Kemudian untuk definisi pemilih cerdas lainnya menurut Fania adalah ketika suatu pemilih tersebut mampu untuk
menginformasikan kembali kepada teman-temannya, contohnya seperti menjadi ambasadornya gitu ya kayak untuk memperkenalkan kembali apa sih sebenarnya fakta-fakta dari calon pemimpin ini seperti itu. Jadi jangan hanya keluar-keluar di media sosial ketika kita mengkritik, tapi juga kita harus mampu nih apakah benar nih rekam jejaknya seperti ini. Jangan hanya mengkritik tapi juga memberi saran sebagai anak muda seperti itu. Baik, Pak Agung, dari apa yang disampaikan Fania ini sendiri kan bisa dikatakankah pemilih pemula itu rawan dipolitisasi kemudian dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas maupun elektabilitas kontestan pemilu di pemilu 2024 nantinya? Saya rasa dengan kecerdasan mereka ini tidak mudah. Tidak mudah? Tidak mudah. Ya. Karena apa? Yang kita lihat sendiri yang menjadi kekaguman kita adalah idealisme itu hanya ada di anak muda. Ya, maka saya mengajak dan saya menghimbau dan bagaimana kita modal yang sangat bagus ini, idealisme ini kita harus isi sesuai dengan lagu Indonesia Raya, membangun jiwanya dan membangun raganya untuk Indonesia ini. Jadi sangat kritis sekali. Makasih Dik Fania, ya sangat kritis sekali bagaimana kita harus teruji ya. Saya mengapresiasi keputusan MK untuk bisa melakukan kampanye di lembaga pendidikan walaupun saat ini baru diperbolehkan di tingkat universitas. Jadi saya dari dulu, dari saya baru tahun 87 itu, saya sudah berpikir kenapa sih orang tidak bisa berbicara politik di bangku sekolah. Padahal generasi muda adalah kita mempersiapkan embrio-embrio pembangunan. Bagaimana dia mengerti akan tugasnya kalau kita tidak memberikan pendidikan politik secara dini. Nah ini yang sudah tentunya politik yang dalam arti bagaimana pembangunan, bagaimana fungsi DPR itu, bagaimana fungsi legislatif, sudah itu eksekutif, yudikatif. Trias politika ini di Indonesia apa sudah benar apa belum? Nah ini kan harus dipertajam. Yang kemudian untuk membingkai semuanya ini adalah bagaimana Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ini dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama di dalam mereka sebagai embrio pembangunan. Ini harus diisi. Ya, dengan kecerdasan seperti yang disampaikan oleh Dik Fania ini luar biasa. Ya kerja seorang wakil rakyat harus terukur, ya harus terukur. Jangan sampai dia hanya menjadi orang yang sibuk sebagai pendistribusi bansos, tapi dia harus bisa melahirkan produk-produk unggulan. Bagaimana peningkatan kesejahteraan ini yang ada. Contohnya masyarakat miskin, apa program kita di masyarakat miskin ini? Jangan kita hilangkan status miskinnya, tapi kondisi miskinnya masih ada. Ini penting sekali kita lakukan. Nah inilah peran dalam fungsi anggaran harus dikeluarkan sehingga bisa merealisasikan tujuan kita adalah mengentaskan kemiskinan. Pemilu ini kita wujudkan, pembangunan ini adalah wujudkan bagaimana kemiskinan itu tidak ada lagi di muka bumi ini. Itu kira-kira. Baik, Pak Agung, mungkin Pak Agung melihat ini 3 sosok adik-adik kita sebagai pemilih pemula ini mewakili sekian juta, mungkin ratusan ribu Niki sendiri ya, bisa dikatakan Niki sendiri, teman-teman mereka yang akan memilih sebagai pemilih pemula ini. Bagaimana partisipasi pemilih pemula di pemilu 2024, Pak Agung melihatnya? Nah ini saya berterima kasih kepada Balik TV nih, khususnya Beli Karang ini, hadir wanita-wanita ini. Jadi ke depan bagaimana saya mengajak adik-adik sekalian ya, khususnya wanita ini. Minimal 30% ini harus terisi di dalam kita melahirkan wakil-wakil rakyat di legislatif. Kalau seorang wanita bicara di legislatif itu nuansanya lebih sejuk, pemikirannya lebih ya terkendali. Nah inilah makanya saya mengajak adik-adik ini, kemampuan sudah bagus ini, saya berharap nanti mereka-mereka ini menjadi wakil rakyat ataupun menjadi eksekutif. Nah, ini harapan saya. Karena pemikiran-pemikiran inilah yang kami harapkan. Nah, mari kita merangkum, mengajak dan sebagainya.
lebih banyak ketertarikan adik-adik kita ini ikut di dalam organisasi kemasyarakatan. Ya, minimal dia aktif di OSIS. Ya, OSIS ini ada keinginan, ayo kita melakukan pendidikan politik. Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana menjadi subjek politik yang bagus. Nah, di politik ini harus dilakukan secara dini dari bangku sekolah menengah atas. Nah, ini harus dilakukan. Dalam kaitannya sekarang kita menjaring anak muda ini, saya sendiri turun, sudah itu yang kemudian melakukan sosialisasi, baik dengan Karang Taruna saya ajak, sudah itu STT saya ajak, saya turun ke kampus. Karena penting sekali kita mempersiapkan embrio pembangunan bangsa ini di dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. 54% ini harus terisi. Betul kata Fania tadi, jangan sampai tidak datang ke TPS. Ya. Karena begitu ada sisa surat suara, ini tidak tertutup kemungkinan bisa diambil oleh orang-orang yang berniat tidak baik terhadap demokrasi ini. Yang kemudian terpilih wakil-wakil rakyat yang tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Asas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi sila keempat bermusyawarah, melahirkan siapa yang dilahirkan. Nah, dari rakyat sudah menjadi dia wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat ini dia mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan dan kekuasaan inilah yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari aspirasi yang mereka laksanakan. Jadi mampu berbuat untuk rakyat, yaitu bisa memetik dari produk-produk kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk meningkatkan peran serta adik-adik muda di dalam peran sertanya di dalam pembangunan. Inilah yang kebijakan yang harus dilahirkan oleh wakil rakyat melalui fungsi anggaran, legislasi. Nah, ini dua fungsi ini yang harus dicerminkan. Yang sudah tentunya harus berdialog. Indonesia ini merdeka karena komunikasi, ya. Maka kita harus perbanyak ke depan ini bagaimana kita komunikasi antara tokoh politik dengan adik-adik kita, dengan media kaum milenial, ya. Kaum milenial kan banyak medianya ini, ya. Diskusi bisa, tapi bagaimana kalau adik-adik biasanya ini aja diskusi yang enggak berat-berat, moh ya. Nah ini harus dicari formulasinya, karena mereka ini adalah senang di dalam zona aman, zona nyaman. Nah, kalau tadi saya cermin, saya lihat Alika, Fania, jadi adik-adik semua ini sudah mau keluar dari zona nyamannya. Baik. Nah, itu saya memberikan apresiasi kepada. Berarti Pak Agung bisa dikatakan bagi para pemilih pemula ini sendiri agar pemilih pemula mendapatkan informasi yang komprehensif terkait pemilu yang transparansi seperti yang itu. Sudah tentunya. Ya. Pertama, tidak hanya informasi. Yang paling terpenting adalah mendapat pendidikan politik. Ya, mendapat pendidikan politik yang penting, yang bagus. Bangsa ini sudah banyak mempunyai masalah. Jadi jangan lagi membuat masalah di pesta demokrasi yang akan menjadi pembelajaran tidak baik bagi adik-adik kita ini. Ini yang saya tetap dorong. Bagaimana kita melahirkan pendidikan politik sehingga adik-adik kita ini, generasi muda kita, embrio pembangunan kita lebih tertarik dan terpanggil hatinya sebagai pelaksana atau pejabat publik yang mampu mereka tampil mengantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045 kelak. Jadi bisa dikatakan pendidikan politik sangat penting sekali bagi mereka untuk melek demokrasi seperti itu. Teramat penting, ya, teramat penting dilakukan. Apalagi sekarang revolusi 5.0, dunia di genggaman kita. Jadi adik-adik kita harus lebih banyak ditampilkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan salah menyerap informasi yang negatif yang kemudian menjadi anti dengan demokrasi, anti dengan politik. Nah, jadi kita harus tinggalkan, kita harus mengkikis sikap-sikap yang bisa mencerminkan atau menimbulkan apatisnya anak-anak muda ini terhadap politik. Itu kira-kira.
Baik, baik. Mungkin bisa dikatakan ini banyak juga pemilih pemula masih terjebak dalam pusaran antusiasme politik dengan apatisme politik sehingga bisa saja terjadi seperti yang tidak diharapkan Anggita, Alika, Fania, golput itu sendiri. Ya. Pak Agung? Jadi Beli Karang yang terpenting mumpung saya ingat. Adik-adik ini kita ajak bagaimana memahami betul fungsi dari anggota DPR. Harus betul-betul kita ingatkan. Jangan sampai nanti DPR yang punya 3 fungsi ini ya tidak dipahami secara baik. Dari 3 fungsinya inilah harus tadi Dek Fania saya senang sekali sudah out of the box berpikir ya. Nah, dari apa yang terjadi di bangsa ini. Nah ini jadi kita mengajak begitu pentingnya masyarakat mempunyai wakil rakyat ya. Nah ini jadi adik-adik ini saya mengajak bagaimana kita bisa jangan sampai golput lah. Ya, jangan sampai golput. Anggaran 76 triliun ini kita harus apresiasi dengan sikap yang baik. Tak satu warga negara pun bisa terhindar dari hak politiknya. Oleh sebab itu, laksanakan hak politik itu untuk mengantarkan pembangunan Indonesia ke depan. Baik, baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana menjaring pemilih pemula khususnya di Bali dalam jelang pemilu 2024. Tentunya masih bersama adik-adik kita, pemilih pemula yang kita hadirkan pada hari ini dan juga wakil rakyat Bali yang begitu getolnya membela Bali di pusat tentunya. Saya mau Anggita, Alika, Fania. Ini kan ada wakil rakyat kita nih. Nah, sudah googling dong tentang Bapak Agung tentunya. Nah, mungkin pengen tanya nih sama Pak Agung nih sendiri, mungkin masukan atau bisa dikatakan kritikan terhadap kinerja anggota kita, anggota dewan kita atau wakil-wakil rakyat kita di pusat ini sendiri. Ada yang ingin ditanyakan sama Pak Agung mungkin? Fania? Baik, sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, saat ini kita sedang istilahnya pesta demokrasi ini, calon wakil rakyat ini turun dari gunung nih untuk melaksanakan kampanye gitu kan, untuk menarik suara rakyat, untuk mencari dukungan. Nah, seperti yang sesuai dengan asas kita di Indonesia, yakni dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, seperti itu kan. Pertanyaan saya adalah yang menarik ketika kita dibekali oleh literasi politik, tentunya sebagai anak muda itu sudah menyadari bahwasannya sepertinya ketika kampanye ini kita baru dicari nih gitu, calon-calon wakil rakyat ini seolah-olah kayak mencari kita sebagai generasi muda seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika nanti pas tentunya sebagai generasi muda seperti yang tadi disampaikan bahwasanya kita bukan lagi menjadi objek politik tapi juga menjadi subjek. Apakah di masa depan nanti jika wakil-wakil rakyat ini terpilih nantinya sebagai generasi muda, apakah kita diberi ruang untuk keterlibatan dalam mengawasi bagaimana program kerja wakil rakyat ini? Bukan hanya diberi janji tapi juga apakah janji ini mampu terrealisasi sehingga sebagai anak muda nantinya apakah bisa kita menagih janji-janji wakil rakyat ini? Seperti itu, Pak. Baik, bisa dikatakan ini peranan pemilih pemuda dalam pengawasan pemilu, seperti itu? Benar, Kak. Aji, seperti apa nantinya? Kalau janji itu kan adalah hutang ya. Jadi harus dijawab dan dibayar, janji itu tuntas. Jadi Dek Fania yang sudah tentunya harapan saya tak ada manusia yang sempurna ya. Kadang-kadang orang yang berpengalaman pun dengan diskusi ya di dalam literasi kita itu bisa lahir ide-ide yang sebelum kita sempat pikirkan. Nah, jadi yang sudah tentunya semangat tadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi wakil rakyat itu adalah anak buahnya. Ya, Pak Agung, kemarin saya melihat begini-begini, tolong dong beginikan. Nah itu rakyat itu. Jadi tugas rakyat itu legislatif, logos ya. Jadi ini dia akan berbicara, memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Jadi sudah tentunya masyarakat harus mengawasi. Makanya ada medsos sekarang, ya wakil rakyat itu harus mempunyai medsos. Tidak hanya untuk pencitraan, tapi juga sebagai media melaporkan kegiatannya. Ya, melaporkan kegiatannya. Dan saya mengajak masyarakat semua di dalam mengawasi, tidak hanya anak-anak muda, semuanya masyarakat
dilindungi oleh undang-undang dalam peran serta mengawasi pembangunan, termasuk mengawasi wakil-wakil rakyatnya. Berikanlah aspirasi yang baik sehingga terukur kinerjanya itu. Nah, terlebih-lebih Bali ini kan pada hakikinya mempunyai dua permasalahan, ya, permasalahan budaya dan permasalahan pembangunan yang belum merata. Nah, bagaimana dua hal ini bisa kita isi dengan baik sehingga terwujudnya Bali sebagai daerah pariwisata berkelanjutan. Ini penting sekali. Bisanya terwujud Bali sebagai wisata berkelanjutan bila mana budayanya terjaga. Ya, pada kesempatan ini adik-adik ini Undang-Undang Provinsi Bali yang sudah akan menjadi suatu tonggak di dalam kita mengantarkan Bali menjadi daerah pariwisata yang berkelanjutan. Awasi bagaimana bantuan kepada desa adat, bantuan kepada subak. Ini harus benar-benar maksimal sehingga peran desa adat dalam menjaga budaya, ya, penguatan kebudayaan dan kemajuan kebudayaan ini bisa kita maksimalkan. Tanpa budaya, turis nggak akan datang ke Bali. Ya, begitu juga peran subak yang saat ini hanya 10 juta, nggak sampai di mana. Jadi harus kita dorong sehingga subak ini bisa berperan lebih maksimal sebagai industri pangan. Ya, organisasi kearifan lokal kita ini. Nah, inilah adik-adik sekalian kita pantau, ya. Sekarang pemerintah Provinsi Bali sudah mempunyai unit pendapatan tambahan, ya, yang dari pusat sudah dapat. Nah, tinggal sekarang yang belum kita pernah dapatkan selama ini adalah pungutan dari wisatawan asing $10. Nah, ini pantau untuk kemana uang ini? Apakah sudah untuk desa adat? Apakah sudah untuk subak? Nah, ini yang terpenting. Mari kita awasi bersama-sama. Karena di desa adat 300 juta itu enggak cukup. Sangat kurang banyak. Ya, idealnya desa adat itu mendapat 1 miliar. Baru dia bisa menjaga kekuatan kebudayaan di desa adat itu masing-masing. Subak minimal dia mendapat 100 juta, minimal. Idealnya dia mendapat 500 juta. Sehingga dia mampu melahirkan dirinya, organisasi subak ini menjadi unit atau industri pangan. Ya, pangan ini untuk mengisi kebutuhan pariwisata dan bila mana surplus dia akan menjadi sektor pangan Nusa Tenggara Timur. Ini sangat penting sekali. Inilah peran, mari kita bersama-sama ikut mendorong kemajuan Bali ini sehingga Bali menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Bali mandiri, Bali yang maju, masyarakatnya pasti lebih sejahtera. Nah, itu pertanyaan Fania sudah dijawab nih sama wakil rakyat kita. Agita ada aspirasi apa yang ingin disampaikan nih? Oke, jadi saya punya pertanyaan untuk Bapak. ini kayaknya jadi terkait dengan pemilihan umum nih, kita kan udah mau ngelakuin itu, apalagi kampanye kan. Nah, di sini pastinya kita nggak tahu kan nanti gimana, ada kecurangan nggak di dalamnya, atau dari calon cawapresnya nanti ada yang suap uang buat politiknya nggak gitu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai DPR RI menanggapi hal tersebut? Jadi tanggapan saya kebetulan di Komisi 2 membidangi pemerintah dalam negeri dan politik yang sudah tentunya. Nama saya Adi Mahendra Putra, disingkat AMP. Kepanjangannya anti money politik. Waduh. Nah itu ya. Dan anti money politik ini harus ditanamkan dari diri kita sendiri. Tanamkan aku anti money politik. Ya. Nah itu yang harus terjadi. Dan yang kedua adalah play the rule game. Bermain di atas aturan yang ada. Seperti tadi yang saya bilang, kalau belum saatnya masang baliho, masang spanduk, jangan pasang dulu. Sehingga kita memberikan tugas kepada Satpol PP kerjaan tambahan membuka baliho. Ya, nanti saatnya tiba, sudah masa kampanye, akan ditetapkan di mana zona-zona yang bisa memasang, berapa ukurannya, kita laksanakan dengan baik. Nah itu, yang kemudian akan lebih indahnya sekarang sudah gadget, lebih baik membuat video-video pendek kita tayangkan di media sosial. Nah sekarang adik saya tanya nih, memilih baliho apa memilih video pendek?
Oke. Baik, kalau saya sendiri sebagai generasi muda lebih memilih video pendek karena untuk baliho sendiri generasi muda saat ini kurang banget minatnya buat membaca. Bukan gimana, tapi orang-orang akan lebih tertarik buat nonton video pendek karena di sana terdapat ilustrasi, terdapat gambar, suara. Jadi orang tuh merasa, oh ini tuh lucu loh, ini tuh bagus. Jadi saya merasa terkesan di sana gitu. Dibandingkan baliho yang mungkin hanya menampilkan sebuah foto dan juga cuman sebuah tulisan. Menurut saya seperti itu. Nah itu ya, itu salah satu cara kita menempa diri untuk tidak melanggar aturan yang ada. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Alika sendiri, ini seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, ini banyak juga nih para caleg-caleg kita yang warawiri di dunia medsos, kemudian pencitraan. Nah ini, tapi tidak perlu pencitraan, tetapi kinerja selama ini seperti itu. Itu menjadi pilihan seorang Alika juga kah? Mungkin nggak hanya dia tuh pencitraan di medsos. Mereka harus bisa yang seperti Fania katakan tadi, dia harus bisa ngimbangin juga sama program kerja ataupun apa yang akan mereka lakukan untuk Bali ke depannya. Seperti itu. Saya izin bertanya untuk Bapak ya. Oh iya, boleh. Maaf Bapak, sebelumnya nih saya izin bertanya. Seperti yang saya lihat, banyak yang mungkin sebelumnya yang menjadi pengemis ataupun kemiskinan di Bali dan pengangguran yang ada di Bali. Bagaimana tanggapan Bapak untuk mengurangi mungkin pengemis di jalanan, karena ini era Bali yang kita bawa untuk maju lagi, nggak ada mungkin untuk meminimalisir pengemis-pengemis di jalan itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi terkait dengan hal itu pun sudah diatur ya oleh undang-undang. Fakir, miskin dan anak terlantar. Nah kan begitu tuh, ya itu merupakan kewajiban negara. Jadi intinya sekarang begini, pengemis itu sekarang sudah menjadi usaha seseorang. Jadi kita belajar dari diri kita sendiri, jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang yang mengemis di jalan. Selama kita memberikan sesuatu, oh dengan pekerjaan ini saya dapat sesuatu loh. Nah, jadi dia akan menjadi kebiasaan dan orang yang mempunyai tipikal memanfaatkan orang, dia akan merekrut masyarakat miskin kita. Bisa dengan berbagi, ya. Dia dapat 1.000, mungkin yang juraganya dapat 700, ini 300. Nah kan begitu. Dan banyak lagi temuan-temuan yang di Jakarta saya lihat pekerjaannya pengemis, tapi kesejahteraannya melebihi karyawan swasta. Maka oleh sebab itu saya mengajak kalau ada pengemis, kita telepon Satpol PP. Pak, sini ada pengemis, tolong ambil. Lebih banyak peran kita memerangi pengemis yang ada di jalanan. Nah itu yang harus kita lakukan. Terus kami sebagai wakil rakyat menyuarakan seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana kemiskinan ini kita harus perangkan. Kalau kemiskinan ini kita perangi, maka tidak akan ada pengemis. Kalau pengemis ini dilakukan penindakan, maka tidak akan ada pengemis. Ini harus linier ini, ya, harus sama ini. Ya, bagaimana pengentasan kemiskinannya harus dilaksanakan melalui dengan program-program sosial kemasyarakatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pengemis di jalanan ini harus juga semakin ditegakkan. Ya, apa itu ngecat badan, main gitar, kan begitu nih. Ya, apapun bentuknya. Disikapi oleh pemerintah daerah, bersihkan pengemis itu dari jalanan sehingga tidak tercederai pariwisata. Pariwisata tidak ternodai dengan hal-hal tontonan yang mencerminkan Indonesia tidak sejahtera. Iya, baik Fania, ini mewakili teman-teman yang sebagai pemilih pemula, boleh Fania ajakan bisa dikatakan mengajak masyarakat khususnya bagi teman-teman pemilih pemula untuk tidak golput mungkin? Kalau dari saya sendiri pesan kepada teman-teman rekan-rekan yang sesama pemilih pemula di tahun 2024 nanti,
seperti yang kita ketahui bersama itu pemilihan ini kan 5 tahun sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai nih kesempatan kalian 5 tahun sekali nih sebagai anak muda yang berkontribusi kepada masa depan bangsa itu tersia-siakan. Jadi gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin, cermati siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan supaya yang seperti Pak Agung tadi katakan bahwasanya tidak menyesal di masa depan nanti ketika pilihan kalian datang seperti itu. Jangan sampai golput karena satu suara kalian sangat berharga untuk menentukan masa depan bersama. Oke, Pak Agung, 54% nantinya pemegang hak suara adalah pemilih pemula. Tentunya ada harapan dari wakil rakyat kita yang ada di pusat tentunya terhadap anak-anak muda pemilih pemula di Bali ini sendiri menjelang pemilu 2024. Iya, saya mengapresiasi banget dan ini menjadi tantangan kita yang harus kita selesaikan. Berarti ke depan, pemilu yang ke depan ini berarti under 40 akan lebih banyak lagi ya. Sekarang under 40 ini yang kita sudah teman-teman saya ada 40-an orang mungkin ya di DPR RI under 40. Jadi pemikirannya memang lebih keren dari yang senior-seniornya. Nah jadi kalau yang under 40 ini dia ada kelincahan, kecepatan menyelesaikan masalah. Apalagi Fania sudah nyampaikan saya nanti Fania ini harus tetap kritis ya, walaupun SMA sekarang tetap kritis ya, dan saya mengapresiasi dan saya memperjuangkan adik-adik kita yang jangan sampai putus sampai di SMA, harus S1. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan menempuh ke S1 karena unsur biaya, boleh. Salah satu program saya adalah bagaimana memberikan beasiswa kepada adik-adik kita di jenjang perguruan tinggi. Nah ini tugas kita, tugas negara harus lebih menjamin kepastian peningkatan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan adik-adik kita, maka akan semakin bagus potensi dan sumber daya manusia kita untuk mengantarkan dan mempercepat sampainya Indonesia di Indonesia Emas nantinya. Baik, terima kasih Pak Agung, Fania, Anggita, Alika, terima kasih sudah sharing. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ini bisa dikatakan sebagai pemilih pemula atau first time voter, tentunya pergunakan hak pilih suara kalian di jelang pemilu 2024 karena ibaratnya 5 menit di bilik suara akan menentukan 5 tahun keadaan bangsa kita ke depannya. Sama di Sekunder Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, Om Santi 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 Om.